Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh datang untuk belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Kami sungguh percaya bahwa urapan Tuhan boleh memampukan setiap kami untuk menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau sumber segalanya di dalam kehidupan setiap kami. Engkau yang tinggal dalam hati kami, Engkau yang mengajar kami, Engkau yang menuntun kami Tuhan, Engkau yang mengarahkan setiap kami untuk kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biarlah hikmat-Mu memampukan hamba-Mu Tuhan, memampukan setiap kami untuk menangkap pesan-Mu Tuhan, dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, kami persembahkan waktu yang baik ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap belajar firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 7-15, tetapi saya akan bacakan ayat yang ke-9 Bapak Ibu. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi pesan Tuhan bagi kita adalah hikmat dalam menimbang segala sesuatu. Saya akan ulangi, hikmat dalam menimbang segala sesuatu. Ayat yang kita bacakan tadi adalah doa Salomo Bapak Ibu. Salomo memohon hikmat kepada Tuhan. Menurut saya adalah doa yang sangat luar biasa ketika Salomo tidak meminta sesuatu yang lain selain dia meminta hikmat daripada Tuhan. Nah, permohonan Salomo ini perlu kita contoh sebagai sebuah permohonan atau permintaan yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Khususnya kita hidup di zaman yang tidak menentu atau di zaman yang semakin jahat ini Bapak Ibu. Ada dua hal yang Salomo sampaikan di dalam doanya. Yang pertama adalah meminta hati yang paham atau hati yang mengerti segala kehendak Tuhan. Ini yang Salomo minta Bapak Ibu. Yang kedua adalah hati yang mampu untuk membedakan. Membedakan apa? Antara yang baik dan yang jahat. Karena kalau saya renungkan Bapak Ibu, ada banyak manusia di akhir zaman ini yang tidak lagi mampu untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang berkenan, mana yang tidak, mana yang sesuai dengan kehendak Allah, mana yang bukan. Oleh karena itu, kita perlu yang namanya hikmat dari Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Hikmat itu bukan kita butuhkan bukan pada saat masalah saja atau ada pilihan harus yang kita putuskan. Ya kan? Umumnya gini Bapak Ibu, umumnya hikmat itu kita butuhkan atau orang percaya butuhkan atau minta ketika semuanya sudah kusut. Semuanya sudah sulit untuk mencari jalan keluarnya. Bukan hanya hikmat itu kita butuhkan bukan hanya ketika ada sesuatu masalah, bukan Bapak Ibu. Hikmat itu kita perlukan di saat tidak ada masalah sekalipun di dalam kehidupan setiap kita. Karena kita tahu Bapak Ibu, hari-hari ini semakin kejahatan semakin dahsyat. Orang-orang
tidak lagi mengindahkan tentang apa itu kehendak Tuhan atau bukan. Nah, saya akan masuk kepada inti pesan Tuhan Bapak Ibu, ada di web RDMB. Saya akan bacakan untuk kita supaya kita menangkap apa yang menjadi intinya. Banyak orang percaya yang harus menanggung harga yang cukup mahal, tanda kutip, akibat dari langkah-langkah yang diambil dalam hidupnya tidak didahului dengan pertimbangan-pertimbangan yang tepat sebelumnya. Tuhan melihat masih banyak orang percaya yang perlu memiliki hikmat atau hati yang paham di dalam membuat berbagai pertimbangan di dalam keseharian hidupnya. Pertimbangan ini termasuk di dalam mengambil keputusan, di dalam memilih, termasuk juga di dalam bertindak dan berkata-kata. Seringkali kesemua hal ini dilakukan atas dasar apa yang baik menurut pertimbangan manusia, bukan apa yang baik dalam pandangan Tuhan. Artinya Tuhan rindu semua pertimbangan, semua langkah-langkah, semua pilihan, semua keputusan yang kita buat harus selaras dengan kehendak Tuhan, bukan atas kehendak diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ini menjadi inti pesan. Ini juga sudah disampaikan oleh Bapak Gembala dan juga rekan-rekan yang lain. Nah, pada pagi hari ini ada dua hal yang harus kita pelajari atau renungkan bersama berkaitan pesan Tuhan di minggu ini. Yang pertama, kita akan membaca 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 7-9. Ini menjadi dasar perenungan Bapak Ibu, poin pertama. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 7 sampai ayat 9. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Pelajaran pertama adalah memahami betapa terbatasnya Salomo atau terbatasnya orang percaya tanpa hikmat Tuhan. Salomo atau kita sebagai orang-orang percaya akan sulit untuk menimbang, untuk memutuskan segala sesuatu tanpa ada hikmat Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Nanti kita bisa melihat dari ayat ini Bapak Ibu. Dikatakan apa? Salomo adalah seorang raja muda, seorang pemimpin yang belum berpengalaman. Salomo sendiri mengakui bahwa dia sendiri tidak berpengalaman dalam hal memimpin. Salomo bukan seperti ayahnya Daud, Bapak Ibu. Ketika Salomo mengatakan, aku sendiri ini belum berpengalaman, itu menunjukkan tentang apa? Menunjukkan tentang keterbatasan Salomo itu sendiri dalam memimpin, Bapak Ibu. Kata memimpin itu tidak gampang, tidak mudah, Bapak Ibu. Kalau memimpin hanya 2 orang, 10 orang mungkin masih bisa. Alkitab mengatakan begitu banyak, bahkan tak terkira. Nah, keterbatasan inilah yang membuat Salomo untuk apa? Untuk datang kepada Tuhan, meminta hikmat. Salomo melihat sendiri dengan keterbatasan dirinya. Dan kita juga harus melihat sebagai orang-orang percaya keterbatasan diri kita untuk menimbang, untuk melakukan segala sesuatu yang sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Kita perlu renungkan keterbatasan ini ada banyak di dalam kehidupan kita, termasuk di dalam diri Salomo. Tetapi kalau kita bisa melihat dengan segala kerendahan hati Salomo, datang meminta hati yang paham. Seperti yang dijelaskan ayat 9a bagian A.
berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham, hati yang mengerti kehendak Tuhan. Ini harus menjadi sebuah doa permintaan kita yang sangat penting, Bapak Ibu. Salomo menyadari bahwa tanpa hikmat Tuhan, maka dua hal ini yang akan terjadi dalam kehidupan Salomo maupun orang-orang percaya. Yang pertama, 1a, Salomo tidak akan dapat menimbang atau menakar setiap perkara yang terjadi atas umat Tuhan. Itu doa Salomo, Bapak Ibu. Salomo tidak akan dapat menimbang atau menakar setiap perkara yang terjadi atas umat Tuhan. Salomo melihat bahwa urusan menimbang setiap perkara adalah sesuatu yang sangat penting pada saat itu. Tentunya di dalam pemerintahannya, Bapak Ibu. Karena kalau saya renungkan, Bapak Ibu, bisa dipastikan bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya selalu timbul yang namanya permasalahan. Baik itu dalam pelanggaran aturan, pemberontakan, dan sebagainya. Tidak menjamin bahwa semuanya akan aman. Tidak menjamin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di dalam kehidupan berbangsa pun kita bisa melihat ada orang-orang yang melanggar aturan, memberontak, dan sebagainya. Mungkin inilah yang ditakutkan Salomo terjadi di dalam kepemimpinannya. Dibutuhkan hikmat untuk apa? Untuk menimbang, untuk menakar setiap perkara yang terjadi atas umat Tuhan pada saat itu. Jadi kalau kita renungkan bersama-sama, tanpa hikmat Tuhan, Salomo dan orang-orang percaya tidak akan bisa melakukan apa-apa kok, Bapak-Bapak Ibu. Artinya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin melakukan segala sesuatu bisa saja, tapi apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Tanpa hikmat Tuhan, kepemimpinan seseorang bisa kacau, Bapak Ibu. Bisa berantakan, bisa tidak berjalan dengan baik. Tanpa ada hikmat Tuhan di dalam hidup Salomo atau di dalam hidup orang-orang percaya. Kita semua, Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah Salomo tidak akan dapat menimbang setiap perkara. Makanya Salomo melihat bahwa urusan menimbang setiap perkara adalah sesuatu yang sangat penting. Buat orang lain bukan menimbang, kok menimbang harus berdoa, harus minta hikmat. Buat Salomo adalah sesuatu yang penting. Buat saya adalah sesuatu yang penting, Bapak Ibu. Mungkin buat kita orang-orang percaya adalah sesuatu yang penting. Sekarang kita akan masuk 1b. Salomo menyadari bahwa tanpa hikmat Tuhan, yang kedua, 1b, Salomo tidak akan mampu, dikatakan apa? Membedakan yang baik dan yang jahat. Itu ada ayatnya, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu dan saya bertanya bahwa masa urusan membedakan yang baik dan yang jahat harus minta kepada Tuhan? Apakah tidak bisa dilakukan dengan sendiri? Saya merenungkan bahwa Salomo melihat bahwa urusan membedakan yang baik dan yang jahat adalah sesuatu juga yang penting, Bapak Ibu. Makanya di awal saya mengatakan bahwa kita hidup di akhir zaman. Ada banyak orang-orang di luar sana atau termasuk orang-orang percaya tidak lagi mampu membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah. Oleh karena itu Salomo melihat ini sesuatu yang penting. Nah, kita mau lihat ini juga sebagai sesuatu yang penting. Untuk apa? Diberikan kemampuan untuk membedakan. Membedakan apa?
membedakan yang sesuai dengan kehendak Allah dan yang tidak, membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Tidak semua yang baik itu benar, Bapak Ibu. Tapi yang benar pasti baik. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-9, Bapak Ibu, Salomo itu tidak mau menghakimi umat Tuhan dengan caranya sendiri atau dengan cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Salomo menganggap urusan membedakan yang baik yang jahat adalah urusan yang sangat penting pada saat itu. Nah, kalau kita lihat di dalam satu perikop itu, Bapak Ibu, ada contoh kasus kan. Ketika mengadili dua perempuan sundal yang memperebutkan anak, Bapak Ibu, Salomo berkata gini, penggal dan bagi dua. Yang satu setuju, yang satunya lagi tidak setuju kan? Mari kita lihat firman Tuhan, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 26 sampai 27. Saya akan bacakan untuk kita, Bapak Ibu. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anak itu. Katanya, ya Tuhanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah. Ayat 27. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Dari ayat ini, Bapak Ibu, kita bisa melihat Salomo tidak serta-merta mau menghakimi. Makanya di awal ayat 9 dia meminta hikmat Tuhan. Untuk apa? Untuk mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang jahat, mana yang tidak, mana yang berkenan, mana yang tidak. Dari 1 Raja-Raja pasal 3 26 ayat 27 contoh kasusnya ini, Bapak Ibu, kita bisa melihat tentang apa? Keputusan-keputusan atau pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Salomo pada saat itu. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Itu bukan perkara sederhana. Itu perkara yang sangat penting. Bisa saja mungkin Salomo tanpa hikmat mengatakan, ya udah, kalian berantem saja, siapa yang menang, silakan ambil anak itu. Tetapi kita bisa melihat dari ayat ini, bagaimana Salomo dengan hikmat yang daripada Tuhan bisa memberikan sebuah gambaran yang jelas. Kalau begitu penggal saja, bagi dua, supaya adil kan. Nah, dari kalimat itu kita bisa melihat yang asli tidak akan tega kan, melihat anak dipenggal atau dibelah dua dan seperti itu. Hal ini juga jadi perenungan kita, Bapak Ibu. Jadi urusan membedakan ini, mana yang baik, mana yang jahat, adalah urusan yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya mendorong setiap kita, Bapak Ibu, untuk betul-betul meminta, memohon kepada Tuhan, datang dengan segenap hati. Untuk apa? Untuk meminta yang namanya hikmat dari Tuhan. Mungkin ada yang berkata, hikmat dunia dan hikmat sendiri cukup kok, nggak perlu hikmat Tuhan. Saya mau sampaikan, Bapak Ibu, Salomo saja seorang raja, datang dengan segenap hati, dengan segala kerendahan hati, datang meminta kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya tidak salah menimbang, supaya tidak salah memutuskan perkara. Salomo mau terjadi dalam kepemimpinan, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kehendaknya sendiri. Saya rindukan, Bapak Ibu, kita rindukan bersama-sama kita sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah apa yang terjadi dalam kehidupan setiap kita itu seturut kehendak Tuhan, bukan berdasarkan pemikiran kita, bukan berdasarkan pengetahuan kita, tapi berdasarkan
hikmat yang dari atas, dan itu dari Yesus Kristus. Itu poin yang pertama, Bapak. Poin yang kedua adalah memahami bahwa hikmat Tuhan itu kita perlukan untuk mengerjakan pekerjaan Allah itu sendiri. Saya akan ulangi, Bapak Ibu. Memahami bahwa hikmat Tuhan itu kita perlukan untuk mengerjakan pekerjaan Allah itu sendiri. Jadi betapa pentingnya hikmat Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Firman Tuhan berkata di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, firman Tuhan berkata, hendaklah ia memintakannya kepada siapa? Kepada Allah. Bukan memintanya kepada dunia. Jelas firman Tuhan mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Kita bisa melihat ini yang dilakukan oleh Salomo, Bapak Ibu. Ini juga yang dilakukan Salomo dan juga dilakukan orang-orang percaya. Meminta hikmat dari Tuhan. Mengapa Salomo meminta hikmat, Bapak Ibu? Karena Salomo memang perlu hikmat. Kita sebagai orang-orang percaya perlu hikmat. Tidak merasa dirinya berhikmat. Kadang-kadang saya renungkan, Bapak Ibu, saya bisa salah dengan ini. Ada banyak orang-orang yang berperilaku seolah-olah berhikmat, padahal nggak berhikmat. Mengklaim dirinya sendiri berhikmat, tapi Tuhan bilang kamu nggak berhikmat. Jadi pandangan ini dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saya boleh merenungkan bahwa kita nggak serta-merta mengklaim bahwa kita berhikmat. Tunggu dulu. Menganggap diri kita bijaksana, menganggap diri kita pandai, menganggap diri kita punya hikmat. Hati-hati dengan itu. Apa ukurannya, Bapak Ibu, kalau kita mengatakan kita berhikmat? Nanti firman Tuhan akan menjelaskan ukurannya apa. Apa yang kita simpan di dalam hati kita? Apakah firman Tuhan? Atau sampah yang kita simpan? Ya kan? Sampah berbicara tentang kemunafikan, tentang kebohongan, hawa nafsu dan sebagainya. Apakah itu yang tersimpan di dalam hati kita? Ataukah firman yang tersimpan di dalam hati kita? Jadi, kalau saya renungkan, jadi hikmat Tuhan itu bukan sekedar membantu kita untuk mengambil keputusan yang benar saja. Tidak sampai di titik itu, Bapak Ibu. Hikmat Tuhan itu bertujuan untuk menuntun seseorang untuk melakukan kehendak Allah di bumi ini. Selama kita ada di bumi ini, tujuan hikmat itu diberikan untuk mengerjakan apa? Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang dahsyat yang Tuhan percayakan atas diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan kita lahir di dunia ini hanya dipercayakan perkara-perkara kecil, enggak. Ingat Bapak Ibu, ketika Tuhan memberikan hikmat, tujuannya adalah untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Di mana? Di bumi. Di mana Tuhan tempatkan kita. Untuk apa, Bapak Ibu? Mengerjakan setiap kehendak Allah di dalam kehidupan orang-orang percaya. Mari kita lihat firman Tuhan 1 Raja-Raja 3 ayat 28. Mari kita bisa lihat apa yang tersimpan. Apakah itu firman Allah? Apakah itu perkataan Allah? Atau sesuatu yang kotor, sesuatu sampah yang kita simpan di dalam hati kita, Bapak Ibu. Nah, kita bisa melihat dari ayat ini, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 29, firman Tuhan berkata, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja.
Sebab, ini catatannya Bapak Ibu, ini perlu kita garis bawahi. Sebab mereka melihat. Apa yang mereka lihat? Nah, kira-kira apa yang mereka lihat Bapak Ibu? Dikatakan apa? Bahwa hikmat daripada Allah. Wah, dahsyat banget Bapak Ibu. Bahwa hikmat daripada Allah ada dalam apa? Dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Dalam hati siapa Bapak Ibu? Dalam hati Salomo, dalam hati orang-orang percaya. Untuk apa? Untuk melakukan keadilan. Atau dengan kata, untuk melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau saya renungkan Bapak Ibu, hikmat Tuhan itu mengerjakan sesuatu yang benar. Sesuatu yang benar. Hikmat itu menuntun seseorang untuk melakukan sesuatu yang luar biasa, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita melihat dari ayat ini, bukan atas dasar pemikiran Salomo atau manusia itu sendiri. Hikmat Allah yang ada di dalam hati Salomo, itulah yang mengerjakan kebenaran. Amin Bapak Ibu. Bukan hasil dari pemikiran manusia, bukan hasil dari pemikiran Salomo. Dikatakan hikmat Allah yang ada di dalam hati Salomo Bapak Ibu, itulah yang mengerjakan kebenaran. Hikmat Allah yang tinggal di dalam hati manusia, itulah yang mengerjakan kebenaran. Sehingga apa? Sehingga kita bertindak. Sehingga Salomo bertindak dan memutuskan segala sesuatu dengan cara Allah, bukan dengan cara manusia, bukan dengan cara Salomo Bapak Ibu. Jadi kalau saya boleh renungkan lagi Bapak Ibu, hikmat Tuhan adalah perkataan Allah. Kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Gembala sebagai definisi. Pikiran Allah, dahsyat banget Bapak Ibu. Perkataan Allah sendiri yang diam di dalam diri orang percaya. Saya sangat percaya Bapak Ibu, bukan sesuatu yang kotor yang kita simpan dalam hati kita, tetapi perkataan Allah. Tetapi hikmat Allah harus tinggal di dalam kehidupan setiap kita sebagai umat-umatnya, sebagai gerejanya, sebagai tubuh Kristus. Kalau kita bisa melihat Kolose pasal 3 ayat 16 Bapak Ibu. Kolose pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan berkata, hendaklah, nah ini mantap Bapak Ibu, hendaklah perkataan Kristus, Alkitab ngomong apa? Diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat, apa yang firman Tuhan mengatakan, mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Sampai di situ saja Bapak Ibu. Jadi hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Nah, perkataan Kristus inilah yang harus tinggal diam di dalam kehidupan setiap kita. Diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Terjemahan lain mengatakan in you, di dalam kamu. Bukan di dalam orang-orang mungkin di sekitar kita. Kita dulu Bapak Ibu. Kita maksudnya adalah orang-orang percaya. Karena perkataan Kristus adalah hikmat itu sendiri. Perkataan yang keluar dari mulut Kristus itu harus tinggal di dalam hati kita semua, orang-orang percaya. Untuk apa Bapak Ibu? Di situ dijelaskan ada dua. Yang pertama, untuk mengajar. Pertanyaan saya adalah, apa sih yang mau diajarkan? Yang diajarkan adalah segala ketetapan dan perintah Allah. Itulah yang harus kita ajarkan kepada semua orang, khususnya Bapak Ibu ya, kepada keluarga kita, bahkan kepada diri kita sendiri.
Jadi kita harus menambah-nambahkan firman, menambah-nambahkan hikmat Tuhan itu di dalam kehidupan setiap kita. Tujuannya adalah supaya kita bisa mengajar orang lain, supaya kita bisa juga mengajar diri sendiri yang sesuai dengan kehendak Allah. Mengajar itu nggak gampang Bapak Ibu. Mengajar, ada banyak orang-orang mengajar sesat saat ini Bapak Ibu. Penting sekali kita mengisi hidup kita dengan firman Allah. Kita mengisi hidup kita dengan hikmat Allah. Supaya apa? Tujuannya adalah supaya kita mampu untuk mengajar. Bukan hanya secara teoritis, tetapi menjadi pelaku juga Bapak Ibu. Saya takut dengan kata mengajar Bapak Ibu. Ini sebagai sebuah perenungan kita bersama. Gak gampang, mengajar itu gak gampang. Menyampaikan teori itu gampang, tapi melakukan firman itu sulit Bapak Ibu. Makanya tidak sedikit di akhir zaman ini muncul yang namanya pengajar-pengajar palsu. Merasa dirinya berhikmat, merasa dirinya menyimpan firman di dalam hatinya. Dan kita bisa lihat apa yang keluar. Apakah itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Apakah itu berdasarkan ajaran Alkitab atau tidak? Ini pengajaran sesat ini adalah musuh kita bersama Bapak Ibu. Ada banyak orang-orang melenceng dari imannya. Akibat apa? Akibat seorang pengajar yang tidak pernah memiliki hikmat Allah. Dan Tuhan mau Bapak Ibu. Dan Tuhan mau firman itu tinggal dalam kehidupan setiap kita. Dikatakan apa? Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, di dalam kita. Ya kalau kita perhatikan di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 8, bagian terakhir dikatakan apa? Sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Tuhan taruhkan dulu di dalam hati. Kita harus buka hati kita seluas-luasnya. Untuk apa? Untuk itu firman tinggal di dalam diri kita Bapak, di dalam hati kita. Supaya apa? Tujuannya untuk mengajar ternyata. Mengajar siapa? Mengajar orang-orang di sekitar kita. Mengajar apa? Mengajar firman Tuhan. Kita sebagai orang tua, mendidik anak itu gak gampang Bapak. Zaman sekarang, waduh ampun. Kita ngomong B, anak-anak jawab sekarang, betul ya? Baca firman, mama sendiri. Baca firman, papi sendiri. Baca firman, kakak sendiri. Makanya gak gampang. Perlu kita merenungkan bersama-sama agar firman Tuhan itu tertanam dan tinggal di dalam kehidupan setiap kita. Kita membutuhkan hikmat Allah yang dahsyat itu Bapak Ibu. Itu tinggal di dalam kehidupan setiap kita sebagai orang-orang percaya. Tujuan yang kedua adalah dikatakan di dalam Kolose pasal 3 ayat 16. Untuk apa? Untuk menegur. Menegur di sini bukan untuk menghakimi. Seperti di dalam 1 Raja-Raja pasal 3. Makanya Salomo tidak mau menghakimi dengan caranya sendiri, tetapi membangun orang untuk kembali kepada kehendak Allah. Jadi tidak serta-merta menghakimi dengan cara kita, bukan dengan cara Tuhan. Salomo tidak mau terjadi itu dalam kepemimpinannya. Makanya Salomo datang kepada Tuhan untuk meminta hikmat. Salah satu tujuannya adalah untuk menegur, untuk menakar sesuatu yang benar. Bukan menghakimi Bapak Ibu, tapi untuk membangun orang lain, untuk mengalami Kristus di dalam kehidupan, untuk mengalami perubahan, untuk mengalami kasih Kristus, untuk mengalami karakter Kristus di dalam kehidupan, termasuk saya Bapak Ibu.
Saya pun sampai hari ini belajar dan belajar dan belajar. Saya tidak sempurna Bapak Ibu, tapi terus belajar, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itu gak gampang, gak mudah Bapak Ibu. Tapi melalui pesan Tuhan ini mengingatkan setiap kita bahwa kita membutuhkan hikmat yang tertinggi dari Kristus Yesus. Kita membutuhkan hikmat Allah yang maha tinggi Bapak Ibu. Untuk apa? Tinggal dalam kehidupan setiap kita. Dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Dan perkataan Tuhan itu harus tinggal di dalam kehidupan setiap kita. Untuk apa? Untuk mengajar kita, untuk mengajar orang lain, untuk menegur kita, untuk menegur orang lain. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kehendak Allah. 1 Korintus pasal 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 30 berkata, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah, firman Tuhan mengatakan, telah menjadi hikmat bagi kita. Puji nama Tuhan. Hikmat itu siapa? Hikmat itu Allah sendiri. Di dalam Yohanes pasal 1 jelas mengatakan, firman Allah itu Allah sendiri. Jadi apa aplikasinya buat setiap kita Bapak Ibu? Jadi perlu kita sadari bahwa hikmat Tuhan itu sangat kita butuhkan di dalam kehidupan setiap kita. Hikmat itu mengajarkan kita untuk melakukan pekerjaan. Hikmat itu menuntun setiap kita untuk melakukan setiap kehendak Allah, atau melakukan pekerjaan Allah yang dipercayakan kepada setiap kita. Oleh karena itu hikmat Tuhan harus tinggal Bapak Ibu. Tinggal di mana? Bukan tinggal di luar, tapi tinggal di dalam hati semua orang percaya. Jadi kalau saya bacakan lagi 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 28 bagian B Bapak Ibu. Saya suka kalimat ini. Ini meneguhkan saya. Mungkin juga meneguhkan setiap kita orang-orang percaya Bapak Ibu. Dikatakan apa? Sebab mereka melihat. Apa sih yang mereka lihat? Ini dahsyat banget Bapak Ibu. Bahwa hikmat daripada Allah ada di dalam hati saya dan Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk melakukan keadilan. Puji nama Tuhan. Saya tidak akan panjang lebarkan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Biarlah apa yang kita dengar, apa yang kita bahas pada pagi hari ini, itu boleh meneguhkan setiap kita untuk berjalan sesuai dengan hikmat dan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang bersedia untuk mendiami hati kami. Kami bersyukur Tuhan, bukan karena tentang kami, tetapi karena tentang Engkau yang ada di dalam hati kami, sehingga kami mampu bertindak untuk melakukan sesuatu yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kudus, mampukan setiap kami untuk melakukan kehendak Tuhan, karena kami tahu ada pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan setiap kami. Pekerjaan yang besar, pekerjaan yang Tuhan percayakan sendiri di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu ini Bapak. Terima kasih Bapak, ingatkan kami untuk selalu menyimpan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kami, untuk bisa mengajarkan kepada orang lain sesuai dengan apa yang Tuhan tuntun di dalam kehidupan setiap kami. Kami juga boleh menegur orang lain, bukan menghakimi Tuhan, tetapi membangun orang lain untuk mengalami perjumpaan bersama dengan Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Berkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati setiap kegiatan yang dilakukan gereja kami di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau berperkara di dalamnya Tuhan. Engkau yang menuntun, Engkau yang mengajar kami Tuhan, untuk terus melangkah bersama dengan Engkau. Berkati gembala sidang kami Tuhan, sekeluarga, yang memberikan kekuatan, kesehatan Tuhan, bahkan hikmat Tuhan penuh
di dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu ini boleh menuntun setiap kami untuk terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap seluruh jemaat-Mu Tuhan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apapun yang kerjakan, pendidikan Tuhan, Engkau yang terus memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami. Kami percaya tangan Tuhan sendiri yang akan memulihkan bangsa kami, kota kami, kota Bandung Tuhan. Engkau yang senantiasa memberkati setiap para pemimpin bangsa kami. Tuhan yang menuntun mereka, Tuhan yang memberikan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.